Kebiasaan ya yang nggak bisa lepas dari seseorang adalah kalau udah pegang sisir, langsung tuh panjang banget nih dok, ya rambutnya nih dok. Panjang banget. Hah? Apaan? Rontok. Kenapa? Gak tahu. Waduh. Kenapa ya dok? Tiap kali nyisir rambut, kadang-kadang suka ada rambut yang ke bawah disisir pasti. Coba. Penonton suka gitu nggak? Coba nih. Emang iya, coba pada nyisir. Emang ada tuh. Coba. Coba dilihat, sisiran coba. Gimana tuh? Waduh, kamu rontok. Ini lihat, rontok banyak banget kalau lagi sisiran tuh. Ih, kamu rontok banget rontoknya. Iya, makanya aku bingung deh, takutnya rambut aku jadi botak kalau misalnya kalau seringan sisir terus banyak yang rontok kayak gini, takut botak. Ya ampun. Kalau gitu jangan nyisir. Takut ya kan, Takut nyisir, kan? tiap nyisir ada yang rontok. Aduh, tapi jangan khawatir, karena memang kalau normalnya nih, rambut kita ini kan banyak banget. Ya kita mungkin kalau misalnya mau ngitung nih satu-satu, pernah ngitung rambut satu-satu nggak? Gak pernah. Kira-kira jumlahnya lebih dari 100.000 helai. Nah, pasti nih seiring berjalannya waktu, rambut yang lama itu akan digantikan dengan rambut yang baru. Jadi pasti akan ada yang dirontokkan. Di dalam satu fase rambutnya itu ada rontoknya. Tapi kalau misalnya rontoknya ini masih normal, jumlahnya nggak berlebihan, kemudian juga kalau kita lihat nih tadi kan kamu cukup banyak nih, bisa kamu hitung tuh satu-satu. Berapa banyak? Capek ya dok, Capek ngitungin ya? rambut rontok doang. Tapi bener kalau misalnya rontoknya lebih dari 100 helai nih per hari nih dalam satu hari itu perlu waspada. Mungkin ada penyakit yang menyebabkan rambut rontok atau ada penyebab-penyebab lainnya. Berarti udah mulai nggak normal ya kalau lebih dari 100 helai Bener. sehari. Nah penyebabnya apa tuh dok kalau misalkan kerontokan pada rambut? Yang pertama bisa aja karena stres. Oh, jangan-jangan kamu lagi stres makanya tuh tadi tuh. Kamu stres ya? Kamu gak sayang dia selalu stres. Gak mungkin aja kamu stres, jangan-jangan kamu lagi stres. Enggak sih, emang Enggak kalau ya? setiap sisiran emang Emang gitu ya? Berarti stres menahun. Stres karena rambut rontok, Iya, ya kan? makanya. Makin rontok makin stres. Sebenarnya kalau stres itu dia bisa mengganggu rambut karena dia bisa menyebabkan gangguan di akarnya. Nah, jadi akarnya itu jadi punya kantong. Kantongnya tuh lonjong. Kayak seperti kita lihat bohlam. Ya, kalau ada yang rambutnya rontoknya, kita lihat nih ada akar kan ada putih-putih tuh ujungnya. Itu akar rambutnya. Folikelnya itu bisa kelihatan kalau misalnya bentuknya lonjong kayak bohlam. Nah, itu ternyata diakibatkan karena stres. Makanya dia merontokkan rambutnya. Tapi bisa juga karena faktor genetik. Ya, biasanya kalau orang tuanya tuh memang punya kebotakan dini, ya apalagi dari dua sisi nih, ayah dan ibu. Biasanya anaknya itu bahkan bisa muncul kebotakan dininya atau kerontokannya itu di usia 20-an. Nah solusinya dok kayak apa supaya rambut tidak rontok? Mau tahu nggak nih solusinya kayak apa? Mau tahu? Kita samperin Dokter Boy aja yuk Ayo. ke sana yuk. Kenapa nih Dokter Reza sama Rangga nih? Dokter Boy, Ya. Dokter Boy udah mau masak-masak nih, Ya, Rangga. kita mau lihat masak tuh. nih, mau masak. Nah, ini ada tips nih ya, ada cara untuk mengatasi rambut rontok ya. Ini kita menggunakan bawang putih ya. Jadi penonton misalnya gampang sekali bawang putih, kita blender ya. Jadi bawang putih ambil secukupnya, masukkan dalam mesin blender, kemudian kita blender. Nanti jadinya seperti ini. Ya, oke. Khas kan bawang Wow, putih ya. bau. Suka bawang Bawang putih. putih. Ya, tapi ini bukan untuk dimakan, bukan untuk dimasak, tapi kita akan ambil airnya. Jadi air bawang putih ini kita ambil, ya. Oke. Nanti disaring yang sudah di blender ya nih Dok ya. Ya. Kemudian keluar airnya. Itu yang dia tekan-tekan ini, Ya. itu nggak akan semua turun Dok nantinya ya? Ya, jadi yang kita ambil ada airnya, air Airnya bawang yang putihnya, bawah ya. Oke. Nah, ini kita sudah dapat airnya. Kemudian air itu kita tambahkan dengan sedikit minyak zaitun, ya, sehingga waktu diaplikasikan itu menjadi lebih licin, ya, lebih nyaman, Jadi lebih mudah ya? Betul. Gimana kalau kita panggil tadi, Mbak Dwi, tadi mau nggak nih rambut rontoknya ditanggulangin sama bawang putih? Mau? Iya deh, biar nggak Wah, rontok. sini. Sini Mbak Dwi, silakan duduk. Pasti di rumah kamu nggak ada bawang putih ya? Ini kita aplikasikannya, sebenarnya bisa langsung dengan tangan, menggunakan sarung tangan ini atau menggunakan kuas kelihatannya, Wah, ya. kuas yang untuk cat rambut mungkin Ya, ya, lebih kuas gampang untuk ya, itu, jadi ya. lebih Oke. rata ya. Ini kita aplikasikan ya. Oke, maaf ya Mbak ya. Oke. Silakan dokter. Oke, kita aplikasikan ya di daerah-daerah yang memang terlihat rontok ya. Jadi kita aplikasikan. Oke, kemudian kita aplikasikan di seluruh area daripada kulit kepala. Ya, terutama untuk daerah-daerah yang tadi terlihat rontok ya. Kemudian kita lakukan pemijatan. Ya, ini pemijatan ini adalah suatu teknik untuk supaya ramuan ini bisa menyerap dengan baik di kulit kepala. Oke, kemudian setelah dipijat ya dengan secukupnya, kemudian ditutup dengan
ini Masker. tutup kepala. Ya, shower cap apa kita Shower bilang? cap. Shower cap. Nah, shower ya. cap atau apa ya, tudung kepala Tudung ya. kepala, idealnya sih 1 jam. Tapi kalau mau lebih baik lagi, biasanya bisa semalaman. Jadi sambil tidur. Sambil Jadi tidur. ya dipakai sebelum tidur, kemudian diaplikasikan semalaman. Saya bingung nih lihatnya ini kemana. Nanti mukanya lagi yang ketutupan ya kan. Oke, Nah, gini kemudian ya. besok pagi ya, kemudian bangun, kemudian dikeramas, dicuci dengan sampo biasa. Oke. Dan ini dilakukan ya kalau misalnya mungkin ya nggak usah tiap hari juga, mungkin 2 hari atau 3 hari sekali diaplikasikan ke kulit kepala. Nanti kita lihat kan hasilnya akan terlihat nyata. Iya, dan memang kalau misalnya bawang putih itu kan banyak sekali manfaatnya Iya, ya, betul Dokter sekali. Boy ya. Kamu penasaran nggak kenapa bawang? Iya, makanya kenapa harus bawang putih? Kenapa nggak tomat atau cabai? Panas dong cabai. Ya ampun. Ya, karena Pedes gini. sama rontok yang ada. Ya, bawang putih itu terkenal mempunyai antibakteri. Jadi rambut rontok salah satunya kan disebabkan karena infeksi. Bisa oleh kuman, oleh bakteri, jamur maupun parasit. Nah, dengan bawang putih tadi, maka dia bisa mematikan kuman-kuman atau bakteri tadi yang ada di kulit kepala. Sehingga kulit kepala menjadi lebih sehat, sehingga rambutnya akan menjadi lebih kuat. Iya, dan dia juga banyak nutrisinya tuh Iya, yang terkandung banyak di dalam nutrisi. bawangnya itu ya. Kemudian ada belerang juga, itu yang membuat tadi akar rambutnya akan menjadi lebih kuat. Dan kemudian dengan mengaplikasikan, dengan dikeramas dan segala macam tadi, akan menjadi lebih bersih tadi kulit kepalanya. Itu dia. Jadi Ya, sebagai jadi- antiseptik alami juga Betul ya. sekali. Gimana rasanya? Adem sih. Adem aja. Ademnya Nggak panas baru kan? sedikit ya, tadi belum seluruhnya nih kita aplikasikan ya. Ya, mungkin memang nggak bisa instan ya timbulnya rambut sendiri, itu memiliki siklus umurnya itu lebih dari 6 minggu. Oke. Jadi memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kalau misalnya baru coba seminggu terus kayaknya ngerasa, ini kok nggak ada perubahan. Nah, jangan Sabar. menyerah, sabar. Ya, harus lakukan dengan rajin dan itu tadi harus diperhatikan bahwa kalau tidak memiliki alergi baru boleh dilakukan, Ya. gitu ya. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Jadi tetap di Dr. Oz. Indonesia. Benarkah mata merah dapat menular lewat pandangan mata? Jawabannya hanya ada di Dr. Oz Indonesia.